Selamat pagi semuanya. Pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak hari ini dan Software Engineering, hari ini saya akan menjelaskan materi Requirement Engineering. Jadi, kemarin setelah kita mempelajari model proses pengembangan perangkat lunak seperti waterfall, prototype, agile, yang dimana agile ada extreme program, scrum. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita melakukan analisis atau menetapkan kebutuhan sistem. Nah, ini ada disebut dengan requirement engineering. Jadi persyaratannya itu apa? Persyaratan untuk suatu sistem itu merupakan deskripsi dari layanan yang harus dimiliki oleh sistem dan kendala operasional. Nah, persyaratan ini mencerminkan kebutuhan dari si pelanggan. Sistem itu harus melayani dia seperti apa? Seperti itu. Jadi kita harus memahami, mencari informasi kebutuhan pelanggan itu apa terkait sistem tersebut. Nah, requirement engineering itu adalah proses mencari tahu itu, mencari tahu, menganalisis, kemudian proses mendokumentasikan, memeriksa layanan, serta ruang lingkup dari sistem tersebut. Nah, itu disebut dengan requirement engineering. Nah, persyaratan itu terbagi menjadi dua atau requirement ya. Itu terbagi menjadi dua. Ada user requirement dan system requirement. User requirement itu adalah pernyataan dalam bahasa alami yang ditambahkan ya diagram ya, di mana pernyataan dalam bahasa alami dalam bentuk diagram tentang layanan apa yang diberikan, yang diharapkan oleh user diberikan oleh sistem tersebut dan batasannya seperti apa. Nah, persyaratan pengguna ini merupakan fitur-fitur sistem yang diperlukan untuk mendeskripsikan fungsi sistem secara terperinci dan tepat ya. Kemudian kalau sistem requirement ini deskripsi yang lebih rinci lagi tentang sistem perangkat lunak terkait fungsi, layanan, dan kendala operasional. Nah, dokumen dari sistem requirement itu harus mendefinisikan dengan tepat terkait dengan kontrak antara pembeli dengan pengembang perangkat lunak. Jadi kalau user requirement itu hanya menjelaskan tentang fitur yang diperlukan dan batasannya, sedangkan system requirement ini lebih rinci lagi. Selain dari fungsi layanan kendala, di mana ini dokumen ini mendefinisikan kontrak antara pembeli sistem dengan pengembang perangkat lunak. Nah, ini adalah user dan system requirement. Kalau user requirement itu hanya segini aja. Ini contohnya, main care system shall generate monthly management report showing the cost of drug prescribed by its clinic during that month. Jadi, main care system itu harus dapat mengenerate laporan bulanan, ya, laporan manajemen bulanan yang memperlihatkan biaya obat masing-masing klinik setiap bulan. Nah, ini user requirement. Jadi hanya ini aja, pokoknya bisa mengenerate laporan. Tapi kalau sistem requirement itu lebih spesifik lagi. Nih, on the last working day of each month, of summary of the drug prescribed, their cost and the prescribing clinic shall be generated. Nah, setiap di akhir hari pada setiap bulannya harus terhitung. Ini ada the system shall generate the report for printing after. Nah, ini ada ketentuan-ketentuannya. Jadi sistem requirement itu lebih spesifik, lebih detail. Sedangkan user requirement itu ya intinya sistem itu bisa apa seperti itu. Kemudian di sini kalau user requirement itu dilihat, dibaca oleh client manager, sistem dan end user, client engineer, kontraktor manager, dan sistem arsitektur. Sedangkan sistem requirement itu ada sistem end user, client engineer, sistem arsitektur, dan software developer. Jadi lebih di sini. Ini untuk readernya. Nah,
Di dalam requirements itu ada dua, ada fungsional dan non-fungsional requirement. Apa itu? Nah, ini saya jelaskan ya. Persyaratan sistem perangkat lunak sering diklasifikasikan menjadi sebagai persyaratan fungsional dan non-fungsional. Persyaratan fungsional itu adalah pernyataan layanan yang harus dimiliki sistem. Bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input tertentu dan bagaimana sistem harus berperilaku dalam situasi tertentu. Jadi persyaratan fungsional. Dalam persyaratan fungsional ini secara khusus memungkinkan secara eksplisit tertulis ya, menyatakan yang tidak boleh dilakukan oleh sistem. Jadi di sini persyaratan fungsional itu lebih pada pernyataan yang layanan atau fitur yang harus dimiliki oleh sistem tersebut, dan di mana bagaimana sistem itu harus bereaksi terhadap input dan harus berperilaku seperti apa terhadap input tertentu. Itu kebutuhan fungsional. Sedangkan non-fungsional itu terkait pada fungsi dan layanan yang ditawarkan oleh sistem tersebut, meliputi kendala waktu, kendala pada proses pengembangan. Nah, persyaratan non-fungsional itu sering diterapkan pada sistem secara keseluruhan daripada fitur sistem secara individual dari layanan. Jadi kalau fungsional itu intinya ya ini bisa nyimpen data penjualan, ini bisa melihat stok barang, ini bisa ngelihat data customer. Itu saja kalau fungsional. Tapi non fungsional itu tidak. Ini harus bisa menginput dengan sekali input itu hanya 1 detik misalkan. Dan ini harus otomatis misalkan. Kemudian juga terkait kecepatan, bisa diakses dari jarak jauh, bisa diakses dari mana saja. Nah, itu non fungsional. Jadi non fungsional itu lebih pada keseluruhan. Kalau fungsional ya itu hanya layanan fitur yang dibutuhkan saja, seperti itu. Jadi sistem harus bereaksi seperti apa terhadap input-input tertentu dan sistem harus berperilaku seperti apa terhadap situasi tertentu, itu fungsional. Nah, functional requirement ini menggambarkan apa yang harus dilakukan sistem ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, persyaratan itu tergantung pada jenis yang perangkat lunak yang dikembangkan, harapan pengguna, dan pendekatan yang diambil oleh pengembang perangkat lunak saat menulis persyaratan. Persyaratan fungsional itu memperluas persyaratan pengguna yang ditulis untuk pengembang sistem. Persyaratan fungsional mencakup apa yang harus dilakukan oleh sistem secara spesifik yang mencerminkan cara kerja lokal atau organisasi yang ada. Nah, ini functional requirement. Contohnya, the user shall be able to search the appointment list for all clinic. Jadi, user harus dapat melihat atau mencari tahu jadwal list dari semua klinik. The system shall generate each day for its clinic a list patient who are expected to attend appointment that day. Nah, ini jadi sistem harus dapat mengenerate setiap hari untuk setiap klinik dan daftar pasien yang akan hadir pada hari tersebut misalkan. A staff member using the system shall be unique, identified by his or her 8-digit employee number. Nah, setiap anggota staf menggunakan sistem harus diidentifikasi secara unik dengan 8 digit ID dari karyawannya, seperti itu. Jadi adalah functional requirement. Kalau non-functional requirement ini tidak berhubungan langsung dengan spesifik yang diberikan oleh sistem kepada pengguna. Nah, persyaratan non-fungsional itu berhubungan dengan keandalan, waktu respon, dan penggunaan memori, atau dapat didefinisikan sebagai layanan implementasi sistem, seperti kemampuan perangkat I/O itu input output atau representasi data yang digunakan dalam interface dengan sistem. Itu non-fungsional. Jadi kalau kita terkait dengan bagaimana implementasi, kemudian ini harus diinstal di mana, harus dipakai di server apa, seperti apa, nah itu non-fungsional, seperti itu. Non-fungsional sistem itu sebenarnya lebih penting dibandingkan persyaratan fungsional karena
kebanyakan kegagalan itu sistem sudah jadi aplikasi, tapi tidak bisa diinstal atau tidak bisa diimplementasikan dalam lingkup organisasi tersebut. Bisa jadi karena servernya tidak mumpuni, jaringannya tidak mumpuni, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan non-fungsional. Nah, non-fungsional pendefinisiannya itu lebih sulit dibandingkan fungsional requirement, karena persyaratan non-fungsional dapat mempengaruhi arsitektur keseluruhan sistem. Seperti ya, contohnya persyaratan keamanan. Persyaratan keamanan ini tentunya dapat menghasilkan beberapa fungsional. Seseorang punya akses tertentu dan mereka hanya dapat mengakses beberapa modul saja, misalkan. Nah, ini persyaratan non-fungsional itu jadi lebih penting. Nah, persyaratan non-fungsional itu muncul melalui kebutuhan pengguna karena batasan anggaran, biasanya ya kebijakan organisasi, kebutuhan perangkat keras, faktor eksternal lain seperti peraturan keselamatan atau privasi. Seperti itu. Nah, ini yang perlu dilihat ya. Non-functional requirement itu terdiri dari product requirement, organizational requirement, external requirement. Product requirement itu terdiri dari usability, ya persyaratan usability, efficiency requirement, dependability requirement, security requirement. Di mana efficiency requirement itu terbagi menjadi performance requirement, space requirements. Nah, kalau organizational requirement itu dari environmental requirement, operational requirement, dan development requirement. Sedangkan external requirement terdiri dari regulatory requirement, ethical requirement, dan legislative requirement. Legislative requirement terdiri dari accounting requirement dan safety or security requirement. Jadi kalau kita mau lihat tipe dari non-functional requirement ini lebih lengkap ya, karena terdiri dari 3 jenis: product requirement, organizational requirement, dan external requirement. Product requirement menentukan atau membatasi waktu proses perilaku perangkat lunak. Contohnya termasuk persyaratan kinerja untuk bagaimana sistem itu harus mengeksekusi dan berapa banyak memori yang dibutuhkan. Keandalan persyaratan yang menetapkan tingkat kegagalan yang dapat diterima. Selain itu juga persyaratan keamanan dan persyaratan kegunaan. Itu product requirement. Persyaratan organisasi adalah persyaratan yang diturunkan dari kebijakan dan prosedur di pelanggan dan pengembang organisasi. Contohnya adalah bagaimana sistem akan digunakan. Kemudian persyaratan proses pengembang yang menentukan bahasa pemrograman, lingkungan pengembangan atau standar proses yang untuk digunakan, dan persyaratan lingkungan yang menentukan lingkungan operasi sistem. Kemudian persyaratan eksternal. Ini mencakup semua persyaratan yang berasal dari faktor eksternal sistem dan proses pengembangannya, yang mencakup peraturan yang menetapkan apa yang harus dilakukan agar sistem disetujui untuk digunakan. Persyaratan legislatif yang harus diikuti untuk memastikan bahwa sistem beroperasi di dalam hukum, dan persyaratan etika yang memastikan bahwa sistem akan diterima oleh pengguna dan masyarakat umum. Jadi jika dilihat ini, non-functional requirement dari product requirement, organizational requirement, dan external requirement, di mana mereka memiliki detail masing-masing. Jadi ini harus diperhatikan. Non-functional requirement, ini contohnya ya, metric for specific non-requirement functional. Nah, contohnya propertinya ya, indikatornya dari non-functional requirement itu adalah speed, size, easy of use, reliability, robustness, dan portability. Speed, misalkan proses transaction per secondnya ya, transaksi prosesnya per detiknya. User or even response time, screen refresh time. Jadi speed, kecepatan ya. Size, megabyte, number of ROM chip, easy of use, training time, number of health frames ya. Dan reliability itu mean time to failure, kemudian probability of unavailability, rate of failure occurrence, dan availability. Jadi keandalan. Kemudian robustness, time to start after failure. Jadi waktu untuk restart setelah terjadi kesalahan. Percentage of event causing failure. Jadi persentase kejadian kegagalan.
probability of data corruption of failure. Jadi kemungkinan data failure, korups ya. Kemudian probability kemungkinan persentase dari target di pernyataan yang bergantung. Kemudian angka dan target dari sistem. Jadi probability itu adalah kemungkinan. Jadi ada target ya, persentase dari target pernyataan yang bergantung dari angka dari sistem ya. Ada kecepatan, ada ukuran, easy of use, reliability, robustness, dan portability. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini spiral view of the requirement engineering process. Jadi ini kalau kita proses dari requirement ini ya, lihat dari sini ya. Pertama, start. Business requirement specification. Nah, di sini biasanya kita melakukan bisnis proses yang menggambarkan bisnis proses yang ada. Kemudian melakukan feasibility study, kelayakan studi dari proyek tersebut. Oh, resikonya seperti apa? Bisa dilanjutkan atau tidak? Bermanfaatannya bagaimana? Baru setelah itu ada user requirement. Di sini persyaratan dari penggunanya seperti apa? Persyaratan dari penggunanya, baru masuk pada user requirement specification. Ini jadi ada elisitasi dari persyaratan pengguna, kemudian di sini muncul spesifikasi persyaratan pengguna, lalu dibuatlah prototype, dan dari prototype muncul sistem elisitasi ya, requirement elisitasi, baru sistem requirement spesifikasi dan modeling, dimuncul di modelingnya. Baru setelah itu di-review. Dan muncul sistem requirement dokumen. Jadi dalam ini ada kita bagi 3 ya, ada sistem, walaupun pertama itu diawali dengan requirement specification ya, requirement specification yang tadi dari 3 kegiatan ini, ada kemudian requirement elisitasi ada ini, dan requirement validasi seperti itu. Validasi itu untuk memastikan ada feasibility, prototyping, dan review. Sedangkan requirement elisitasi itu ada user requirement elisitasi, system requirement elisitasi. Kemudian requirement specification itu dari business requirement specification, user requirement specification, dan system requirement specification and modeling. Ini kalau dilihat dari spiral view dari requirement engineering process. Nah, pertama saya bahas dari requirement elisitasi. Tujuan dari proses elisitasi persyaratan adalah untuk memahami pekerjaan stakeholder dan bagaimana mereka dapat menggunakan sistem baru untuk membantu mendukung pekerjaan itu. Jadi ini memahami pekerjaan stakeholder. Ya, kemudian selama persyaratan elisitasi persyaratan, engineer perangkat lunak dengan stakeholder menemukan domain aplikasinya, aktivitas kerjanya, layanan dan fitur sistem yang diinginkan oleh stakeholder. Kemudian kinerja sistem yang diperlukan, kendala perangkat kerasnya, seperti itu. Itu untuk elisitasi. Kemudian juga memahami dan mendapatkan persyaratan pemangku kepentingan adalah sangat sulit karena ada beberapa alasan ya. Ketika kita memahami pemangku kepentingan untuk mendapatkan persyaratan, itu biasanya ada beberapa kesulitan. Yang pertama, stakeholder sering tidak tahu apa yang mereka inginkan dari sistem komputer tersebut. Pemangku kepentingan dalam suatu sistem secara alami mengekspresikan persyaratan dalam istilah mereka sendiri dengan pengetahuan implisit dari pekerjaan mereka sendiri. Yang pertama tadi, kadang orang yang mau bikin sistem itu nggak tahu sistem seperti apa yang diinginkannya, seperti itu. Kedua, kadang ada banyak istilah-istilah yang dimana istilah-istilah tersebut tidak tercatat, hanya ada di kepala mereka, sehingga kita sulit. Kemudian pemangku kepentingan yang berbeda dengan persyaratan yang beragam dapat mengungkapkan kebutuhan dengan cara yang berbeda. Jadi antara pemangku kepentingan satu dengan yang lain, dia biasanya mengungkapkan persyaratan yang berbeda-beda, seperti itu. Itu yang membuat sulit untuk kita mendapatkan persyaratan. Kemudian adanya faktor politik yang dapat mempengaruhi persyaratan sistem. Kemudian lingkungan ekonomi dan bisnis yang dilakukan analis adalah dinamis. Jadi bisa pernah ada kejadian kita belum selesai membangun sistemnya, tapi ternyata sudah berubah regulasinya, seperti itu. Nah, di sini requirement elisitasi itu dan analis proses terdiri pertama requirement discovery dan understanding. Jadi
penemuan persyaratan dan pemahamannya. Lalu requirement classification and organization. Jadi kita mengklasifikasikan persyaratannya lalu diorganisasikan. Selanjutnya adalah requirement prioritization dan negotiation. Di sini ada prioritas prasyaratan lalu dinegosiasikan. Kemudian baru requirement documentation. Dan ini ada di 4 seperti itu. Kegiatan requirement elisitasi, ini tadi dari gambar ini saya jelaskan. Yang pertama adalah penemuan dan pemahaman persyaratan. Ini adalah proses berinteraksi dengan pemangku kepentingan dari sistem untuk menemukan kebutuhan mereka. Persyaratan domain dari pemangku kepentingan dan dokumentasi ditemukan pada kegiatan ini. Kemudian klasifikasi dan organisasi persyaratan kegiatan ini mengumpulkan persyaratan yang tidak struktur, kemudian mengelompokkan persyaratan yang terkait, dan mengorganisasi mereka ke dalam kelompok yang koheren atau yang sama, seperti itu. Kemudian prioritas and negotiation persyaratan, yaitu ketika pemangku kepentingan terlibat, persyaratan akan bertentangan. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan memprioritaskan persyaratan mana yang diselesaikan terlebih dahulu, dan biasanya dari sini ada pengelolaan konflik dan negosiasi. Kemudian dokumentasi persyaratan dan dimasukkan ke dalam putaran spiral berikutnya. Requirement elisitasi teknik melibatkan pertemuan dengan stakeholder dari beberapa jenis. Nah, ini ada beberapa cara pendekatan. Yang pertama adalah wawancara dan yang kedua adalah observasi. Seperti itu. Wawancara bisa dilakukan dengan secara formal ya. Mengajukan pertanyaan kepada pemangku kepentingan tentang sistem yang mereka gunakan saat ini dan sistem yang akan dikembangkan. Nah, persyaratan berasal dari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, pertanyaan dari wawancara tadi. Nah, wawancara itu dari dua, ada wawancara tertutup dan wawancara terbuka. Wawancara tertutup itu pemangku kepentingan diminta untuk menjawab serangkaian pertanyaan yang ditentukan sebelumnya. Kalau pertanyaan wawancara terbuka itu tidak ada agenda yang ditetapkan sebelumnya. Persyaratan ini mengeksplorasi berbagai masalah dengan pemangku kepentingan sistem karena mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan mereka. Jadi tidak ada serangkaian pertanyaan yang ditentukan sebelumnya kalau wawancara terbuka. Wawancara dalam praktek wawancara dengan pemangku kepentingan biasanya merupakan campuran dari kedua tadi, terbuka dan tertutup. Untuk mendapatkan domain melalui wawancara kadang sulit karena ada beberapa alasan. Satu, semua spesialis aplikasi menggunakan jargon khusus untuk area mereka. Kemudian beberapa pengetahuan domain sangat abstrak bagi pemangku kepentingan sehingga sulit untuk menjelaskan. Yang selanjutnya, wawancara bukanlah teknik yang efektif untuk memperoleh pengetahuan tentang persyaratan dan kendala organisasi karena ada hubungan kekuasaan yang halus antara orang-orang yang berbeda dalam struktur organisasi. Tetapi yang diwawancarai mungkin tidak ingin mengungkapkan yang sebenarnya. Pada umumnya, kebanyakan orang enggan membahas politik dan masalah organisasi yang dapat mempengaruhi persyaratan. Jadi wawancara itu kadang kurang bagus untuk kita mengambil data karena biasanya dalam suatu office ya, lingkungan manajemen itu ada office politik yang dimana ini mengganggu dalam proses kita pengambilan masalah karena ada pengambilan atau penentuan persyaratan, kadang pengambilan data mereka tidak jujur dalam proses penyampaiannya seperti itu. Nah, untuk menjadi pewawancara yang efektif itu ada kiatnya. Satu, berpikir terbuka, yaitu menghindari prasangka tentang persyaratan dan bersedia mendengarkan stakeholder. Kemudian kita harus memulai orang yang diwawancara untuk dengan diskusi menggunakan pertanyaan proposal persyaratan dan bekerja dengan sistem prototipe seperti itu. Kemudian ada cara etnografi. Ini adalah dengan cara memahami masalah sosial dan organisasi yang mempengaruhi penggunaan sistem. Jadi bisa menggunakan etnografi, tapi saya jarang banget. Nah, etnografi itu adalah teknik pengamatan yang digunakan untuk memahami proses operasional dan membantu mendapatkan persyaratan perangkat lunak untuk mendukung proses ini. Nah, caranya ini adalah analis membenamkan diri dalam lingkungan kerja di mana sistem itu digunakan. Nah, pekerjaannya dia adalah mengamati dan mencatat dari tugas-tugas aktual yang dibuat ketika dia ada di situ. Jadi kalau etnografi itu lebih pada pengamatan. Jadi kita sebagai analis itu masuk ke dalam organisasi seperti itu.
Nah, etnografi ini sangat efektif untuk menemukan dua jenis persyaratan, yaitu persyaratan yang berasal dari cara orang bekerja, bukan cara di mana definisi proses bisnis mengatakan mereka harus bekerja. Jadi, kita bisa melihat mereka bekerjanya seperti apa, bukan sesuai manualnya seperti apa, karena kadang orang bekerja tidak sesuai dengan manual. Kemudian persyaratan yang berasal dari kerjasama dan kesadaran akan aktivitas orang lain, seperti itu. Karena kita melihat di situ. Biasanya etnografi itu dapat dikombinasikan dengan pengembangan prototipe sistem. Etnografi menginformasikan pengembangan prototipe sehingga siklus perbaikan prototipe lebih sedikit diperlukan. Nah, etnografi ini contohnya etnografi and prototype for requirement analysis. Etnografi analisis, lalu the briefing meeting, fokus etnografi, lalu dibuatlah prototype evaluation, sistem prototype, kemudian generic system development. Ini contohnya. Nah, kemudian di dalam requirement ilustrasi itu kita kenal stories dan skenario. Orang merasa lebih mudah berhubungan dengan contoh kehidupan nyata dari deskripsi abstrak. Mereka tidak pandai memberitahu persyaratan sistem, namun mereka bisa menggambarkan bagaimana mereka menangani situasi tertentu untuk membayangkan hal-hal yang mungkin mereka lakukan dengan cara kerja yang baru. Stories dan skenario ini merupakan cara untuk menangkap jenis informasi ini. Nah, kemungkinan dan kemudian juga kita dapat menggunakan ini saat wawancara. Seperti itu. Kemudian stories ditulis sebagai teks naratif dan menyajikan deskripsi tingkat tinggi tentang penggunaan sistem. Skenario sistem biasanya terstruktur dengan informasi spesifik yang dikumpulkan seperti sebagai input dan outputnya. Nah, ini contoh stories dan skenario. Jadi lebih pada cerita gitu ya. Jadi orang itu disuruh cerita saja bagaimana dia melakukannya. Dari situ kita nanti bisa menangkap persyaratan-persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam sistem tersebut. Skenario dapat mencakup deskripsi tentang apa yang diharapkan sistem dan pengguna saat skenario dimulai. Kemudian deskripsi aliran normal kejadian dalam skenario, jadi alurnya kelihatan. Kemudian deskripsi tentang apa yang bisa dan bagaimana masalah yang diakibatkan dapat ditangani. Kemudian informasi tentang kegiatan lain yang mungkin terjadi pada waktu yang sama. Kemudian deskripsi status sistem saat skenario berakhir. Nah, ini contohnya stories dan skenario. Inisial asumsinya seperti apa, normalnya bagaimana, apa yang membuat salah, kemudian activity lainnya apa, kemudian kompletasinya seperti apa, sistem selesainya, pernyataan sistem itu selesai itu seperti apa. Nah, ini requirement and story. Spesifik persyaratan ya, spesifikasi persyaratan tadi setelah kita masuk ke elisitasi, yang kedua adalah requirement specification. Nah, spesifikasi persyaratan atau requirement specification ini adalah proses menuliskan kebutuhan pengguna dan sistem dalam dokumen persyaratan. Jadi ingat ya tadi kalau dalam requirement elisitasi, hasil kerjanya itu adalah stories dan skenario. Nanti beda lagi ketika kita ke requirement specification. Spesifikasi persyaratan ini menuliskan kebutuhan pengguna dan sistem dalam dokumen persyaratan. Idealnya kebutuhan pengguna dan sistem itu harus jelas, tidak ambigu, mudah dipahami, lengkap, dan konsisten. Nah, ini notation untuk menulis sistem requirement itu ada natural language sentence, ada structural natural language, ada graphical notation, dan mathematical specification. Nah, deskripsinya nanti bisa kita lihat. Kalau natural ya kita menuliskan apa adanya seperti itu. Jadi requirement are writing using number sentence in natural language. Each sentence should express one requirement. Ini kan jadi requirement dituliskan menggunakan angka tulisan satu ke dalam natural language. Nah, masing-masing kalimat itu mengekspresikan satu persyaratan. Kemudian yang kedua adalah struktur natural language. Ini requirement ditulis ke dalam natural language pada standar form atau template. Setiap field provide information, menghasilkan informasi tentang aspek dari persyaratan tersebut. Kemudian ada graphical notation ya.
Graphical model ini suplemen dengan text annotation menggunakan functional requirement untuk sistem itu seperti UML. Jadi di sini kita kalau kita menggambarkan requirement, sistem requirement itu menggunakan graphical notation, itu kita menggambarkan menggunakan UML, yaitu Unified Modeling Language, menggunakan use case, quest diagram, dan diagram lainnya. Kalau mathematical specification yaitu notasi berdasarkan matematika konsep seperti itu. Nah, ini nanti bisa dilihat. Nah, persyaratan sistem merupakan titik awal dari proses desain sistem. Jadi persyaratan sistem ini adalah titik awal dari proses desain sistem. Kalau requirement elistasi tadi adalah proses bagaimana kita menangkap informasi dari pengguna. Jadi kita bisa melalui wawancara, etnografi atau observasi ya. Jadi kita masuk ke dalam sistem tersebut. Kalau requirement ini kita lebih pada memperluasnya ya dari sistem elisitasi tadi ke dalam sebuah desain seperti itu. Di engineer ini menambahkan detail dan menjelaskan bagaimana sistem harus menyediakan pengguna. Kemudian persyaratan sistem digunakan sebagai kontrak untuk implementasi sistem. Maka dalam requirement specification ini harus lengkap dan rinci. Nah, persyaratan sistem itu seharusnya menggambarkan perilaku eksternal dari sistem dan kendala operasionalnya. Tidak menggambarkan bagaimana sistem diimplementasikan. Seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, kalau natural language specification ini ada kita menciptakan format standar sendiri, menggunakan bahasa sendiri, lalu kita tulis sendiri ya. Kita highlighting. Contohnya langsung saja. Kalau struktur berarti kita menulis satu persatu, tapi setiap satu kalimat itu adalah satu persyaratan seperti itu. Nah, ini contohnya struktur ya, spesifikasi terstruktur, functionnya apa, deskripsinya seperti apa, inputnya, source-nya, outputnya, destination-nya, action-nya, requirement, precondition-nya bagaimana, post-condition-nya seperti apa, dan side effect-nya apa. Nah, ini contoh struktur spesifikasi terstruktur ya, ada menjelaskan fungsionalnya, misalkan menghitung dosis insulin, level gula yang aman. Nah, deskripsinya menghitung dosis insulin yang dideliverkan ketika pengukuran kadar gula. Nah, di dalam level aman misalkan, ini inputnya membaca kadar gulanya. Nah, ini R2 ya, kita sebut R2. Nah, kemudian pembacaan kedua sebelumnya R0 dan R1. Nah, sumbernya adalah sensor dari pembaca gula tadi atau memori lain. Misalkan outputnya adalah dosis COM-DOS, berarti dosisnya. Destination-nya main control loop, jadi di layarnya maksudnya di kontrolnya. Action-nya compose dose is 0 if the sugar level is stable. Nah, jadi compose dose-nya itu 0 jika level gulanya adalah stabil atau falling, turun, atau jika level meningkat tetapi masih pada rata-rata. Jadi ada action-nya. Jadi kalau di action itu bercerita. Jadi dia akan melakukan apa seperti itu. Nah, requirement-nya ini to prefer reading so that rate of change of sugar level can be computed. Jadi dia melihat kan kalau ngecek 3 kali, jadi dia melihat 2 kali pengukuran sebelumnya seperti itu. Precondition the insulin reservoir contain at least maximum low single dose of insulin. Nah, ini dilihat dulu maksimal dari insulinnya yang sebelumnya. Post conditionnya ini replace by R1, yaitu pengukuran R1, kemudian baru R2. Set efeknya non.
Jadi seperti ini kalau spesifikasi terstruktur 2 itu seperti itu. Kemudian ini ada seperti ini juga. Kalau kita menggunakan grafik, kita menggunakan use case. Nah, ini adalah cara menggambarkan antara interaksi pengguna dengan sistem menggunakan model grafis dan teks terstruktur. Dan use case kini telah menjadi fitur mendasar dari UML. Jadi ini kita kalau menggunakan kan tadi ada berbagai macam ya. Tadi ada natural language dan structured natural language. Kalau natural language jadi tulis apa adanya. Kalau struktur natural language tadi di seperti ini kan. Nah, kalau yang grafik ya ini ada graphic annotation itu menggunakan use case ya. Ini contoh use case-nya. Jadi dalam use case itu kita harus menggambarkan satu ya. Pertama kita tentukan dulu aktornya siapa. Nah, ini yang bentuk kayak orang ini disebut dengan aktor. Lalu yang bulat-bulat ini adalah use case. Ya, use case ini adalah apa yang dikelola, register pasien. Jadi di dalam use case ini harus kata kerja ya, register patient. Medical receptionist melakukan mendaftarkan pasien, kemudian dia melihat personal info. Kemudian nurse atau perawat itu melihat record, mengedit record. Dokter itu melihat record, mengedit record dan set up konsultasi. Dia men-set up konsultasi. Dari dokter ini, hasil dari use case yang dikelola oleh dokter ini itu di generate report di sini. Ya, di mana generate report ini dapat diakses oleh manajer. Dan manajer dari personal info ini dapat melihat statistik ekspornya seperti itu. Jadi use case itu menggambarkan ada apa saja. Misalkan contohnya saya di sekolah, ada guru, ada siswa. Ya, ada guru, ada siswa, kemudian ada staf TU atau staf administrasi. Siswa melakukan pendaftaran siswa misalkan, testing siswa misalkan, kemudian ada proses pembelajaran misalkan, kemudian penjadwalan dan sebagainya. Jadi di sini adalah kayak ibarat kita membuka dashboard sebuah layar ya, ada menu-menu apa saja di sini, mengelola apa saja ya di situ. Ini adalah ininya seperti itu. Jadi di sini use case, ini adalah aktor, ini use case, ini adalah garis. Garis ini adalah interaksi ya. Interaksi antara aktor dengan use case-nya. Nah, kalau use case ini ada kelasnya, ini adalah kelas use case, ini kelas-kelasnya. Ini kelas itu interaksi yang direpresentasikan. Jadi kita melakukan apa di situ? Seperti itu. Nah, ini kita baca UML. Nah, jadi kita bisa menggambarkan requirement specification itu setelah elicitasi. Jadi kalau kita mau membuat sebuah sistem, pertama adalah kalau di requirement engineering-nya itu ada requirement elicitasi, kita menjelaskan tentang sistem yang diceritakan oleh orang itu seperti apa. Jadi membuat story dan skenario ya. Kemudian dalam requirement specification ya, kita menggambarkan sistem spesifikasinya seperti apa. Nah, itu kita bisa milih pakai natural atau struktural natural atau menggunakan diagram tadi atau menggunakan matematika. Tapi normalnya biasanya kita menggunakan diagram tadi. Jadi kita gambarkan menggunakan use case. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini requirement specification dokumen ya, dokumen dari software requirement itu bisa diakses oleh sistem customer, manager, sistem engineer, sistem test engineer, dan sistem maintenance engineer. Nah, sistem customer menggunakan software requirement ini digunakan untuk mencocokkan antara kebutuhan mereka dengan sistem yang dibuat itu atau persyaratan yang dibuat itu sudah sesuai.
Itu kalau oleh sistem customer. Sedangkan manager itu menggunakan untuk menyusun planning dalam proses pengembangan perangkat lunaknya nanti. Kalau sistem engineer itu untuk memahami sistemnya itu sistem apa dan bagaimana untuk mengembangkannya. Kemudian kalau bagi sistem test engineer itu digunakan untuk use the requirement to develop validation test for the system. Jadi digunakan untuk memvalidasi, menguji dari sistem yang ada. Sedangkan sistem maintenance engineer ini use the requirement to understand the system and the relationship between its part. Jadi dia untuk memahami sistem yang ada, hubungannya antar bagian itu seperti apa. Jadi dokumen requirement atau software requirement dokumen ini penting sekali digunakan disimpan dan dipakai oleh semuanya dari awal sampai akhir ataupun kalau sistem sudah selesai seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah requirement validasi. Requirement validasi atau validasi persyaratan itu adalah proses pemeriksaan bahwa persyaratan yang menentukan sistem benar-benar sudah tepat sesuai yang diinginkan oleh pelanggan. Validasi persyaratan ini sangat penting karena kesalahan dalam dokumen persyaratan itu dapat menyebabkan biaya pengerjaan ulang. Ya, biaya untuk memperbaiki masalah persyaratan itu biasanya lebih besar dibandingkan ketika kita mengulang dari awal seperti itu. Perubahan persyaratan biasanya berarti desain dan implementasinya juga harus berubah. Proses pemeriksaan meliputi pengecekan validitas ini mencerminkan pertama ngecek kebutuhan pengguna sistem tadi sesuai atau tidak ataukah ada yang dirubah. Kemudian konsistensi persyaratan dalam dokumen itu tidak boleh pertentangan. Kemudian pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan itu harus mencakup definisi dari semua fungsi dan batasan yang dimaksud oleh pengguna. Jadi dalam requirement validation itu melihat bahwa sistem yang dibuat itu sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian biasanya kalau kita melakukan requirement validation itu biasanya kita bisa melakukan uji kasus tertentu yang kemudian dicek pada persyaratan tersebut apakah sudah memenuhi atau belum seperti itu. Nah, kalau biasanya bagaimana kalau persyaratan itu berubah? Nah, perubahan itu kalau secara prakteknya kita biasanya sebagai pengembang perangkat lunak kita menegosiasikan kepada pengguna itu supaya tidak merubah jauh, karena kalau kita merubah jauh biasanya kita merubah total ya. Jadi dalam proses adanya perubahan persyaratan maka biasanya ada kontrak yang berbeda kalau memang berubahnya total. Tapi kalau memang misalkan bisa dinegosiasikan biasanya selesai di tahapan negosiasi tersebut. Nah, requirement change ini kalau dilihat evolusinya, pertama ada initial understanding problem, jadi ada pemahaman masalah, lalu ada initial requirement. Nah, ini pemahaman perubahan dari masalah tadi, lalu baru mulai perubahan requirement. Jadi seperti itu. Jadi ada proses ketika kita memastikan itu kalau misalkan kita memang yang salah proses pendefinisiannya ya kita rubah saja. Tapi kalau misalkan ketika kita melihat batasannya, kan kalau kenapa tadi di dalam elisitasi itu kan ada batasan ya. Nah, di situ kalau kita melebihi batasan berarti kita masuk ke kontrak yang lain seperti itu. Tapi kalau di dalam batasan berarti kita tanggung jawab sebagai pengembang perangkat lunak menyelesaikan persyaratan sesuai dengan kebutuhan pengguna seperti itu. Requirement management ya, perencanaan itu berkaitan dengan bagaimana seperangkat kebutuhan yang dikembangkan itu akan dikelola. Nah, tahap perencanaan
itu harus ditetapkan satu, identifikasi persyaratannya, proses manajemen perubahannya seperti apa, kebijakan penelusurannya seperti apa. Jadi identifikasi persyaratan itu kita harus melihat dulu persyaratannya apa saja, kemudian kalau terjadi rangkaian perubahannya bagaimana. Nah, itu harus disampaikan dari awal, kebijakannya seperti apa. Nah, makanya dalam proses requirement management planning ini kita harus mengelola proses perubahannya. Jadi kalau kita tidak mengelola proses perubahannya, biasanya akan berdampak pada kerugian pada pengembang dan juga merugikan secara biaya. Maka di sini ada dalam requirement manajemennya itu harus ada perencanaannya bagaimana jika berubah seperti itu. Nah, di sini requirement change manajemennya sama tadi ya, ada problem analysis dan change specification, kemudian change analysis and costing. Ingat di sini bisa dilihat ya, kalau ada perubahan pasti ada cost, kemudian ada change implementasinya, kemudian baru revisi requirementnya seperti itu. Biasanya kalau proses perubahan itu kalau memang dalam proyek yang kecil ya cukup negosiasi ya. Tapi kalau dalam proyek yang besar itu memang harus tercatat dan apa namanya melihat pada durasi kontrak dan juga melihat pada biaya yang dikeluarkan. Jadi ketika kita mau melakukan perubahan requirement karena perubahan persyaratan dari pengguna, dan ini harus diidentifikasi dari waktu dan biayanya juga. Jadi Anda sebagai pengembang perangkat lunak harus dapat memahami atau mengantisipasi terjadinya requirement change seperti itu. Jadi pada materi hari ini yang perlu Anda garis bawahi dan Anda ingat setelah kita kemarin mempelajari tentang model proses pengembangan perangkat lunak bahwa dalam requirement engineering itu terbagi menjadi 3, di mana dari 3 tersebut menghasilkan sistem requirement dokumen. Yang pertama adalah requirement elisitasi, yang kedua ada requirement specification, dan yang ketiga adalah requirement validasi. Nah, elisitasi di sini adalah proses bagaimana kita mengambil informasi dan data dari user. Kalau requirement specification itu adalah kita menggambarkan, memperjelas, mendetailkan kebutuhan dari pengguna tersebut ke dalam grafik atau kalimat natural yang dapat dipahami oleh pengembang perangkat lunak. Lalu selanjutnya dari validation adalah memastikan bahwa persyaratan itu sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Seperti itu. Jadi di sini kalau requirement elastasi apa yang dilakukan adalah wawancara, etnografi ya. Kemudian kalau di dalam requirement specification ini banyakkan pemodelan bisnis proses, kemudian pemodelan interaksi ya, dan pemodelan lainnya ya yang ada di UML itu masuk ke requirement specification. Lalu kemudian ada validasi, di mana validasi itu bisa kelayakan study ya, kelayakan proyek ya, kemudian prototyping dan review. Selain itu juga yang perlu ditekankan lagi bahwa dalam sistem itu ada 2 persyaratan, yaitu persyaratan user requirement dan system requirement. Kalau user requirement itu adalah terkait fitur dan batasan dari sistem, kalau system requirement itu terkait dengan deskripsi rinci dari sistem yang dimana di dalamnya mendefinisikan kontrak antara pembeli sistem dengan pengembang perangkat lunak. Kemudian dalam requirement juga ada fungsional dan fungsional requirement. Kalau persyaratan fungsional itu adalah layanan yang harus dimiliki oleh sistem. Sedangkan non-fungsional requirement itu adalah persyaratan bagaimana sistem itu diimplementasikan. Ingat dalam non-functional requirement itu ada product requirement, organizational requirement, dan external requirement. Nah, ini harus dianalisis dua-duanya.
Kegagalan sistem kebanyakan ada di non-functional requirement karena sistem sudah jadi, sudah bisa diinstal tapi tidak bisa diimplementasikan, biasanya karena infrastruktur, jaringan internet, kemudian juga karena hal-hal lain. Jadi yang perlu ditekankan dalam sebuah persyaratan itu adalah fungsional itu juga penting dan non fungsional itu lebih penting. Jadi dua-duanya itu harus bisa diimplementasikan dan didefinisikan secara jelas. Seperti itu. Jadi hasil dari requirement engineering adalah dokumen software dokumen spesifikasi dari sistem. Jadi ketika nanti kalian dalam sebuah proposal ada dokumen spesifikasi, berarti Anda sudah melakukan requirement engineering. Itu saja dari saya terkait materi requirement engineering. Nanti Anda akan saya minta untuk ke lapangan untuk melakukan pengambilan data. Dari pengambilan data tersebut Anda berarti mengambil data, berarti Anda melakukan listasi ya. Dari listasi tersebut lalu Anda melakukan software requirement specification ya, seperti itu. Itu saja dari saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.